Halo teman-teman, perkenalkan aku Andi, partner dari Kak Restu dalam training Excel kali ini. Dan aku yang akan menggantikan Kak Restu untuk menjelaskan materi Excel pada sesi ini. Karena yang kemarin pada saat live session itu ternyata recordingnya ada kesalahan teknis ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan yang aku sampaikan pada sesi kali ini. Oke, nggak berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, pada kali ini aku akan menjelaskan tentang fungsi Excel yang lebih challenging dari fungsi-fungsi sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya teman-teman belajar hal basic, nah sekarang kita sudah masuk ke level yang intermediate yang membutuhkan penalaran dan teman-teman itu harus tahu apa yang mau teman-teman cari. Karena kalau teman-teman nggak paham atau masih bingung dengan apa yang dicari, itu akan sulit memahami atau memakai rumus ini gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tiga cara yaitu atau tiga materi. Yang pertama adalah memahami fungsi logika seperti if, and, or, not, dan if error, dan juga menggunakan fungsi teks, ada left, right, mid, dan lain-lain. Kemudian juga mampu mengkombinasikan fungsi logika dan teks dalam kasus sederhana. Dimulai dari fungsi logika. Nah, fungsi if ini kita sering ketemu ya dalam sehari-hari. Jadi, if ini dipakai untuk mengecek kondisi jika benar A, jika salah B. Maksudnya kayak apa? Jadi gini, kalau misalkan teman-teman punya data nih, ada data eh, nilai mata kuliah ya. Nilai mata kuliah ini ada yang misalnya 80, ada yang 70, ada yang 65. Nah, teman-teman mau cari tahu jika nilai mata kuliahnya lebih dari atau ya lebih dari 80, maka lulus. Dan sebaliknya jika nilai mata kuliahnya kurang dari 80, maka tidak lulus. Begini ya cara logikanya untuk pakai rumus atau formula if. Tuh. Nah, N itu untuk mengecek apakah semua kondisi terpenuhi. Jadi misalkan kita pakai rumus N, terus kita ngecek 80, 70, 65, ini lebih dari 50. Oh iya benar, lebih dari 50 berarti sesuai. Nah, sementara OR untuk mengecek apakah salah satu dari kondisi terpenuhi, berarti salah satu dari sininya aja yang kita cari. Kemudian untuk NOT, itu untuk membalik nilai logika dari true menjadi false dan sebaliknya, dan if error untuk mengganti hasil error dengan output alternatif. Jadi misalkan kalian teman-teman sudah mentok nih pakai rumus tapi kok nggak ketemu-temu, teman-teman bisa pakai rumus yang if error untuk mencari jawabannya. Kemudian kita masuk ke fungsi teks. Nah, fungsi teks ini kita ada banyak gini ya, tapi sebenarnya masih jauh lebih mudah daripada yang fungsi logika ini. Kecuali yang mid ini agak tricky makainya. Tuh. Yang pertama kita left, kita cuma ngambil karakter dari sebelah kiri teks. Misal kita mau ngambil huruf ME, nah itu kita pakai yang fungsi left. Sementara right, ini kita mengambil karakter dari sebelah kanan teks. Misal kita mau ngambil huruf IL, nah itu pakai fungsinya right. Kemudian mid, ini kita ngambil karakter dari tengah teks dengan posisi dan panjang tertentu. Misal kita mau ngambil huruf A, M, nah itu kita pakai rumus mid. Dan teks ini kita mengubah angka menjadi format teks sesuai keinginan. Misalnya kita ada angka 80, kita mau jadikan 80.000, 80 juta, nah itu bisa pakai teks. Kemudian len, ini kita menghitung jumlah karakter dalam sebuah sel. Misalnya dalam satu kalimat ini kita ada mau tahu ada berapa kata sih? Nah, itu kita pakai rumusnya yang len. Upper ini mengubah semua teks jadi huruf kapital, lower juga kebalikannya mengubah menjadi huruf menjadi kecil. Concat ini kita menggabungkan beberapa teks atau sel menjadi satu. Nah, ini tuh biasanya dipakai pada proses data cleansing. Jadi kalau misal teman-teman dapat data gitu ya banyak, gitu ada ribuan dan itu harus dan nggak bisa langsung dipresentasikan kan. Jadi harus di cleansing atau dibersihkan dulu yang nggak sesuai supaya bisa mendapatkan insight yang akurat
gitu ya. Kita langsung masuk ke sesi eksekusi. Jadi, nah ini yang dikerjakan Kak Restu kemarin. Nah, sama saya kita coba lagi. Apakah hasilnya akan sama? Dan kalau misalnya caranya berbeda dengan Kak Restu, itu nggak apa-apa ya, karena dalam Excel itu sendiri nggak ada, walaupun sudah ada rumusnya, tapi bukan berarti cuma itu yang bisa dipakai. Yang penting tidak menyalahi aturan Excel dan mencapai tujuannya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pakai cara yang A, B, C, tapi hasilnya tetap sama, ya monggo. Mana yang memudahkan teman-teman. Tuh. Jadi kita coba yang fungsi teks dulu. Ya, misalnya left. Nah, kita mau cari, kalau ini Kak Restu pakai contohnya yang B3, yang ini. Nah, kalau saya coba kita pakai yang ini, B5. Langsung aja, sama dengan left, buka kurung. Teksnya kita arahkan kursornya ke yang B7. Habis itu tutup kurung, selesai. Oh, tapi kan saya mau ngambilnya huruf Eko, tapi kenapa cuma muncul E? Ternyata ada yang kurang. Coba kita cek. Nih, left-nya udah bener, teksnya udah ada. Terus apa yang kurang? Nah, ini kita kurang ngasih number karakter atau jumlah kata yang mau kita ambil. Hanya tuh kita tambahkan titik koma atau pakai koma, tergantung settingan komputer teman-teman. Kita tambahkan berapa huruf sih yang mau kita ambil. Nah, ini namanya kan Eko, ada 3 huruf, ya kita tulis aja 3. Selesai. Nah, jadi Eko. Saya tampilkan rumusnya ya. Nih, right. Sama. Kita mau cari misalnya yang, kita pengen yang lestari deh. Aku mau ngambil, tapi aku cuma pengen yang tari aja. Ya nggak apa-apa. Kita buka rumus dengan kasih sama dengan tuliskan right. Teksnya kita mau ngambil nih. Tuh, terus kita tambahkan number karakternya sama. Rumusnya cuma beda, yang tadi left, ini kita pakai sekarang yang right. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 11 huruf. Kita ngambil yang 4 di belakangnya. Kita tulis aja 4. Nah, tari. Nah, udah muncul. Itu ya, teman-teman. Tadi itu kalau misalkan kita hitungnya manual. Ada cara yang lebih cepat supaya bisa kita tahu, oh ini karakternya ada berapa sih di dalam satu kalimat itu. Tuh pakai rumusnya yang len. Nih, tadi kan saya ngitungnya manual nih. Coba deh kalau kita pakai rumus len. Yang ini. Nah, ada 12 ternyata. Tadi saya ngitungnya kalau nggak salah ada 11 ya. Nah, kalau pakai rumus bisa lebih akurat gitu. Nih ya. Terus kita pakai yang mid. Mid kita misalkan mau cari ngambil namanya yang ini Eko Prasetya, tapi kita cuma ngambil yang pra. Sama dengan mid teksnya start number ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba ya tuliskan 5. Karakternya ada berapa? Oh, saya ngambil pra, berarti ada P, R, A, berarti ada 3 huruf. Kita tuliskan 3, ketikkan 3, tutup kurung. Nah, didapatkan sesuai yang kita mau, yaitu pra. Terus teks. Teks ini misalkan saya, kayaknya di depan angka 88 ini mau saya tambahkan 8 ribuan deh di depannya. Bisa. Coba kita teks. Ini value-nya misalnya yang ini 88, kita tambahkan ini, coba kita ketik 000 gitu, tetap 88 loh, tapi kan saya maunya yang 88.000. Kenapa tetap 88? Nah, berarti rumusnya teman-teman tuh ada yang kurang. Kita coba tambah ini, petik
tanda petik 2 di atasnya, kemudian 0, koma, terus 000. Ini mewakili ribu, gitu ya. Coba lagi. Nah, baru deh ketemu. Jadi 0, ini mewakili 88, 03 di belakangnya mewakili ribuan. Tuh. Ini yang tadi line sudah, kemudian upper saya mau bikin semua hurufnya jadi huruf kapital. Kita coba yang misalkan yang ini, Hasan Albar. Eh, Hasan Albar. Tinggal buka kurung, terus kita arahkan kursornya ke sel yang mau kita bikin tulisannya jadi kapital semua, tutup kurung. Nah, ini jadi kalau lower juga sama, kita ketikkan lower. Terus teksnya misalnya Intan Permata. Sama kayak di atasnya. Tuh, jadi huruf kecil semua kan. Nah, kalau concat, misalkan saya mau menambahkan kata lulus di depannya. Misal kita Ahmad Prasetyo. Ini ya. Terus lulus. Karena nilainya tinggi semua. Kita ketikkan aja concat. Nah, teks ini. Terus kita kasih keterangan. Misalnya jangan lupa tanda petiknya. Misalnya spasi. Nih, saya mau kasih kayak gini nih formatnya. Jadi kayak, nah, itu caranya teman-teman. Ini untuk rumus-rumusnya. Kemudian ini supaya memudahkan teman-teman nanti kalau misalkan datanya masih belum rapi, bisa jadi kelihatan lebih rapi lagi. Terus kita masuk ke fungsi logika. Ini fungsi yang ini ya sangat tricky karena kalau cuma simple itu harusnya tidak memusingkan, tapi kalau sudah berjenjang bertingkat itu akan sangat memusingkan gitu. Ini kayak eh ini contohnya yang kemarin yang sederhana dulu ya. Misalkan if, kalau dari saya gini, misalkan saya pindahkan dulu. If, ini saya pakai contohnya if gini ya. Sama dengan saya pengen lihat Ahmad Prasetyo ini lulus atau enggak. Oke, walaupun secara sekilas kita bisa melihat nilainya lulus ya. Kalau misalkan KKM-nya di atas 80. Tapi karena kita datanya ada banyak, jadi nggak bisa satu kita hitung manual pakai kalkulator. Lama. Kita pakai aja rumus if. So kita kasih tulisannya di sini lebih dari, saya mau gini. Gini aja. Oh, sini keterangan. Oh, bukan. Ini penjelasannya ya. Jika lebih dari 80 berarti lulus, dan di bawah dan kurang gini biar tidak bingung. Kurang dari 80 maka belum lulus. Kita pakai, nah ini saya mau logikanya seperti ini. Jika lebih dari 80 berarti lulus, dan kurang dari 80 maka belum lulus. Nah, kita tuliskan aja di sini. Contohnya sama dengan if. Logical testnya apa yang mau kita uji? Nih, angka-angkanya lulus, value if true, nilai jika benar berarti lulus. Dan kalau salah, kalau kurang dari 80 tidak lulus. Spill, berarti ada yang nggak sesuai. Kita coba, tadi saya tambahkan spasi. Masih nggak sesuai juga. Oh, ternyata salah. Ini harusnya C
Tadi logikanya masih kurang benar. Coba saya tambahkan 80. Nah, baru deh lulus. Tuh, jadi untuk satu nilai aja yang diuji kebenarannya. Tadi ya, jika lebih dari 80 berarti lulus dan kurang dari 80 maka belum lulus. Nih, sama. Jadi bacanya, jika nilai Ahmad Prasetyo lebih dari 80, gini, jika nilai satu Ahmad Prasetyo lebih dari 80, maka lulus. Jika kurang dari 80, maka tidak lulus. Nih, jadi makanya munculnya lulus. Gitu. Nah, ini N kalau kita menguji semua kebenarannya. Logikal nih, C3 lebih dari 80, 10, terus kita titik koma, ini juga 80, titik koma lagi, terus E3 lebih dari 80 lagi, tutup kurung. Nah, false. Loh, kok bisa false? Nah, ini apa yang nggak sesuai? Ini C3, D3-nya 80. Kalau misalnya gini, oh karena ada yang nilainya 80. Kalau nilainya sama 80, bedakan ya. Ini 80, berarti hitungannya dari 81. Tapi kalau dia lebih dari sama dengan 80, berarti dia mulainya dari 80. Kita coba. Yang ini kita bikin sama dengan. Nah, baru tuh muncul true gitu ya. Jadi logikanya benar-benar harus main dan harus clear maunya apa. Terus kita lanjut ke rumus berikutnya, or ini kita false, misalkan ini kita bikin lagi kurang dari 80 gitu misal. Sama dengan or, logikalnya ini kita bikin kurang dari 80, titik koma ininya juga kurang dari 80, titik koma nilai 3-nya kita bikin kurang dari 80, false. Nah, karena or, tadi bedanya N dan or, kalau N itu kan semuanya. Nah, kalau or ini salah satunya aja gitu ya. Terus not ini menguji, soalnya ini dia nyari B18. B B18 tadi not itu kita membalik nilai logika dari true menjadi false atau sebaliknya. Oke, berarti ini or, karena dia ngambil ini false berarti sini true. Sama, misalnya saya mau uh, not logical ini. Jadi false gitu aja. Terus if error. Misalnya C11 dia kemarin Kak Restu ngambilnya C11 dibagi C20. Jadinya error. Salah saya gini. If error value misalnya ini kalau nilainya nggak sesuai, misalnya salah 85. Oh, benar. Terus ternyata nggak ada yang error. Kita coba kalau misalnya ini bagi ini, bagi namanya gitu. Nah, baru muncul salah. Ini bisa kita pakai kalau pas di data validation atau conditional formatting ya. Jadi kalau misal supaya nggak, kadang kita salah ini ya, salah ngambil selnya, misalnya kayak tadi nih, salahnya kan saya harusnya misal 85 bagi 80, tapi ini biar kelihatan dulu, formula teks.
Nah, formula teks nih. Harusnya saya ngambil 85 dibagi 80 gitu. Tapi yang saya ambil malah selnya B3 atau sel nama, makanya muncul error salah. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke kombinasi fungsi logika dan teks. Nah, di Kak Restu ini kemarin langsung ngajarinnya bertingkat ya, langsung kompleks. Jadi, jika nilai 1 lebih dari sama dengan 85, maka lulus. Dan tambahkan juga angka 0% di depannya. Kemudian di luar itu tidak lulus. Tuh. Bingung? Iya, bingung kalau baru pertama. Jadi kita pakai satu cara lain, yaitu namanya helper. Kita bikin dulu nih. Ini kan ada dua rumus ya, if dan juga text. Kita bikin sebenarnya ini itu satu kesatuan. Tapi kita kan bingung ya kalau langsung bikin rumus kayak gini, apalagi kalau misal teman-teman baru pertama kali bikin pakai formula yang berjenjang atau kompleks kayak gini, kita bikin aja dulu yang teks ini. Kita cari teks, kita maunya nilainya dikasih angka, kalau if teks, misal kita mau dikasih angka tadi ditambah 0,000 di depannya. Oke, kita coba. Kita bikin dulu di sini helper 1. Hmm. Helper 1 ya. Helper 1. Misalnya, nih, helper 1 kita cari fungsi teksnya dulu. Sama dengan helper nilai, misalnya nilai 1. Teks, value-nya kita mau kasih coba 0,00. Nih, jadi 85,00. Nih, sudah dapat teksnya. Terus kita masukkan deh di sini di fungsi if-nya sama dengan if logical text-nya ini value if true-nya if C3 jika nilai sebentar. Oh, langsung aja lebih dari 80. Oh, salah. Karena kita sudah pakai helper, jadi ini saya ulang ya. Kita langsung ke sininya aja sama dengan if ini lebih dari 85, lebih dari sama dengan 85, maka 80 lah. Tadi kita cobanya pakai ini ya, 80. Maka hasilnya value if true-nya apa? Lulus. Habis itu kalau nggak lebih dari 80 berarti nggak lulus. Tuh, cek. Nah, ternyata lulus. Coba. Nah, terus kita coba lagi yang if concat. Nah, if concat ini kita tampilkan formula teksnya. Nih. Nah, baca logikanya kayak apa? Gini, if nilai 1 Ahmad Prasetyo lebih dari 75, maka dia lulus dan tambahkan keterangan lulus di depan angkanya. Nah, kalau di luar itu berarti dia tidak lulus. Nih, 85. Coba kalau misalkan angkanya kita rubah jadi 8, jadi 78. Lulus. Oh, di atas 75. Misalkan ini kita ganti jadi 72. Nah, berarti tidak lulus. Itu ya. Teman-teman coba aja
ngotak-ngatik rumusnya ini di laptop kalian, karena walaupun sekarang sudah pakai rumusnya sama persis, bisa aja nggak dapat hasilnya sama, karena itu tadi balik lagi ke settingan komputer tuh, bisa beda-beda. Jadi rajin-rajin latihan aja supaya bisa kenal dengan Excel-nya teman-teman sendiri. Oke, kita masuk ke soal. Nah, ini karena sudah mulai masuk level intermediate, soalnya lebih challenging lagi. Ini ada lulus dan tidak lulus. Jadi teman-teman harus cari nilai akhir lebih dari 75. Nah, kalau dia lulus, tampilkan lulus strip nilainya. Itu ini pakai rumus konkatennya tadi. Format nama berdasarkan status. Jika status keanggotaannya aktif, tampilkan nama dalam huruf besar semua. Jika tidak, huruf kecil semua. Nah, ini pakai if, kemudian juga pakai upper. Validasi kode pelanggan, tampilkan kode valid jika dan diawali selain itu. Nah, ini pakai if juga gitu ya, if bertingkat. If kompleks maksudnya, kemudian juga komplain, bonus pelanggan sampai yang terakhir menampilkan kategori berdasarkan total belanja. Nah, projectnya ini datanya tadi udah lebih banyak ya. Teman-teman bisa olah, bisa utak-atik, menemukan rumus yang tepat, yang pas di teman-teman, dan juga jangan ragu untuk pakai sheet helper. Di sini teman-teman bisa tambahkan helper 1, 2 gitu untuk membantu teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai gitu, di hide aja. Nah, itu jadi nggak kelihatan kan. Tuh, nggak apa-apa pakai helper, namanya kita masih belajar. Nanti kalau sudah sering pakai, sudah hafal di luar kepala gimana caranya gitu. Nah, sudah nggak perlu pakai helper lagi, langsung aja pakai rumus seperti yang diajarkan oleh Kak Restu. Nah, oke, itu aja dari saya. Sekian penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kalau misalnya ada yang masih belum mengerti, silahkan ditanyakan di grup. Oke, see you.